Hello everyone. Di sini kami akan bagikan informasi terkait SLE atau Systemic Lupus Erythematosus. Apa sih SLE itu? Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 13 beranggotakan Muhammad Ferdi Rivaldi, Nindi Dwi Maharani, dan juga Sofana Rara Salsabila. Penyakit lupus atau SLE adalah penyakit autoimun kronis yang bisa menyebabkan peradangan di beberapa bagian tubuh seperti kulit, sendi, ginjal, hingga otak. Lupus dapat dialami oleh siapa saja, tetapi lebih sering dialami oleh wanita. Untuk jenis-jenis lupus, yang pertama yaitu Systemic Lupus Erythematosus atau biasa orang menyebutnya SLE. SLE yaitu lupus yang terjadi di beberapa bagian tubuh seperti kulit, sendi, ginjal, paru-paru, jantung, hingga sistem saraf. Untuk yang kedua, cutaneous lupus erythematosus, yaitu lupus yang hanya terjadi di kulit. Untuk yang ketiga, drug induced lupus, yaitu lupus yang terjadi akibat penggunaan obat-obatan seperti terbinafine, phenytoin, procainamide hydroxin. Yang keempat, neonatal lupus, yaitu jenis lupus langka yang hanya terdapat pada bayi yang baru lahir. Gejala lupus yaitu yang pertama, sering merasa kelelahan meski sudah cukup beristirahat. Yang kedua, muncul ruam dari batang hidung sampai ke kedua pipi. Yang ketiga, muncul ruam di bagian tubuh lain seperti tangan dan pergelangan tangan. Untuk yang keempat, ruam kulit bertambah parah, nyeri atau gatal jika terpapar sinar matahari. Yang kelima, sendi terasa nyeri, kaku atau bengkak. Yang keenam, demam secara tiba-tiba. Yang ketujuh, mulut dan mata terasa kering. Yang kedelapan, sesak napas. Yang kesembilan, nyeri dada. 10, sakit kepala. 11, linglung. Dan 12, daya ingat menurun. Untuk faktor resiko dari lupus ini yaitu yang pertama, jenis kelamin. Ternyata wanita lebih memungkinkan pengembangan lupus daripada pria. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pengidap lupus yang berjenis kelamin wanita. Untuk yang kedua yaitu usia. Gejala lupus sering muncul antara usia 15 dan sampai 44 tahun atau masa wanita subur. Gejala lupus ini terjadi sebelum usia 18 tahun dan hanya sebesar 15% orang yang kemudian didiagnosis mengidap penyakit tersebut. Mekanisme lupus. Faktor lingkungan seperti sinar UV dan virus maupun faktor genetik seperti pada usia produktif merupakan faktor pemicu lupus. Akibat faktor tersebut, terjadinya kerusakan sel terutama pada bagian DNA. Nantinya, sel yang rusak dapat memulihkan diri, tetapi jika kerusakan yang terjadi sangat parah dan tidak dapat diperbaiki, maka akan terjadinya kematian sel terprogram atau yang disebut dengan apoptosis. Hal ini menyebabkan terbentuknya autoantibodi yang menyerang sel normal dalam tubuh dikarenakan hilangnya kemampuan sistem imun tubuh dalam membedakan antigen sel dan jaringan tubuh. Sehingga timbulnya inflamasi imun sistemik atau penyakit lupus. Komplikasi lupus. Ada beberapa komplikasi yang dapat muncul akibat penyakit lupus, antara lain kerusakan ginjal yang salah satunya akan menyebabkan gagal ginjal pada penderitanya. Gangguan pada sistem saraf atau otak seperti terjadinya kejang-kejang, gangguan pada paru-paru seperti pleuritis atau peradangan pada selaput pembungkus paru-paru, gangguan pada jantung seperti perikarditis atau peradangan pada lapisan tipis jantung, gangguan dalam darah seperti vaskulitis atau peradangan pada pembuluh darah, dan penderita akan rentan mengalami penyakit infeksi. Maka, diperlukan pencegahan lupus dan pengobatan bagi penderita lupus. Penyakit lupus ini dapat dicegah dengan beberapa cara. Yang pertama, menghindari paparan sinar matahari langsung, terutama pada siang hari. Yang kedua, mengelola stres dengan cara yang positif dengan yoga dan istirahat yang cukup.
Yang ketiga, menerapkan gaya hidup yang bersih dan sehat dengan rutin cuci tangan dan berhenti merokok. Yang keempat, melakukan kontrol ke dokter secara rutin, terutama bagi yang pernah terkena lupus atau memiliki keluarga dengan kondisi yang serupa. Pengobatan penyakit lupus dapat dilakukan dengan pemberian beberapa obat, yaitu yang pertama, obat antiinflamasi non-steroid, naproxen dan ibuprofen untuk mengatasi nyeri dan demam. Yang kedua, obat anti malaria hidroksikloroquine untuk mencegah kekambuhan gejala lupus. Yang ketiga, kortikosteroid, prednison untuk mengatasi peradangan dengan mengontrol kerja sistem imun. Yang keempat, obat imunosupresan, methotrexate dan azathioprine untuk meningkatkan kerja sistem imun. Yang kelima, agen biologis belimumab dan tiruximab untuk mengurangi protein tertentu yang memicu lupus.